Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar, teman Pro2 dan juga sahabat budaya, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi di tanggal 3 Oktober 2025 ya. Iya, bersama tidak berasa sudah 1 minggu lewat. Iya. Bersama Haji Umi Sida Bahmi. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah, masyaallah sehat walafiat. Kita berharap semua yang bisa menikmati acara ini bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Ya amin, Rabbal Alamin. amin. Biasanya kita ngobrol-ngobrol via Zoom ya Umi ya. Iya. Masya Allah Umi datang ke sini ya. Menemani saya juga di Iya. sini. Topiknya pendengar, teman Pro2 dan juga sahabat budaya kali ini masih mengenai menjadi ibu yang bijak dalam menghadapi kehidupan anak. Karena betul. memang kalau dibahas ini panjang ya Umi ya. Itu memerlukan waktu yang panjang. Betul. Karena persoalan anak sama seperti tumbuh kembangnya gitu. Kita tidak bisa menyampaikan hanya sebatas waktu sekian, tidak bisa. Betul. Jadi pembicaraannya ini berlanjut Betul ke sekali. sesi selanjutnya. Iya, masih ada kurang lebih 4 pertanyaan kemarin yang masih menggantung ya. Iya, nanti kita Karena bisa waktunya ya. iya, bisa dijawab sama Umi juga Iya, insya di Allah. kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita mau mendengar tausiah dari Umi Sida dulu. Baik. Kepada Umi dipersilakan Umi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, para pemirsa Mutiara Pagi Islam yang insya Allah sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senang ya masih bisa jumpa lagi hari ini. Hari ini saya dengan Adinda Jihan ingin menyampaikan kembali masih terkait tema kemarin, yaitu menjadi ibu yang bijak dalam menghadapi kehidupan anak. Memang berbicara tentang ibu yang bijak itu tidak akan pernah berakhir. Apa sih yang harus kita sampaikan? Perasaan apa yang harus kita jalani menjadi seorang ibu? Ibu itu tidak akan pernah berakhir prestasinya, berakhir tugasnya hingga masuk ke dalam liang lahat. Di mata ibu, anak-anak itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Semua di mata ibu anak itu adalah baik. Namun, inilah yang menjadi sebuah problematika yang harus kita bahas saat ini. Karena melihat situasi yang ada, Masya Allah, Tabarakallah. Kita mau mengeluh di hadapan Allah, meminta kepada Allah agar supaya setiap persoalan yang terjadi di luar sana, yang kita ikuti lewat tayangan, lewat handphone, media sosial, sangat miris ya Jihan ya. Ada anak yang membunuh orang tuanya karena persoalan ekonomi. Ada anak yang tega membuang orang tuanya karena merasa tidak sanggup. Ada anak yang mencoba untuk menghukum orang tuanya karena persoalan hal yang kecil, kebutuhannya. Masih banyak lagi. Ada anak yang mencoba-coba untuk membunuh orang tuanya, tapi itu memang betul-betul terlaksana meninggal orang tuanya, ibunya, hanya karena persoalan ingin mencoba. Ya Allah, kata ingin mencoba padahal berakhir dengan tragis, berakhir dengan tangisan, berakhir dengan penyesalan. Maka oleh karena itu untuk menjadi seorang ibu yang bijak dalam menghadapi persoalan anak, kehidupan anak, itu harus yang pertama dia harus menyampaikan bahwa saya adalah ibu yang baik.
Itu harus ada di dalam kehidupan dia. Dia harus menanamkan bahwa harus menjadi ibu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus memulai dari yang kecil. Jadi ada 3 item ya, Jihan ya. Yang pertama, saya harus menjadi ibu yang baik. Yang kedua, harus memulai dari yang kecil. Yang ketiga, saya harus memulai dari sekarang. Ketiga item ini, kalau sudah dia niatkan di dalam dirinya, maka insya Allah apapun yang terjadi dalam proses kehidupan tumbuh kembang anaknya, pergaulan yang begitu menurut dia tidak stabil lagi, dia akan tetap fine-fine aja. Dia akan tetap menerima itu bahwa ini adalah sebuah proses untuk memperbaiki. Sebuah proses untuk memperbaiki. Kapan? Sekarang. Maka oleh karena itu, kepada kita semua, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Di tangan ibu, anaknya akan mencapai sukses. Di tangan ibu, anaknya akan mampu bertutur kata dengan baik. Di tangan ibu, anaknya akan mampu memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak bagus. Di tangan ibu, anaknya dia akan mampu menguraikan kalimat-kalimat yang tidak akan pernah menyakiti orang lain. Di tangan ibu. Karena apa? Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Sekolah pertama bagi anaknya. Maka kalau Umi sering bilang sama ibu-ibu, ibulah yang hebat. Ibu jangan ketika orang bertanya, ibu kerja di mana? Jawabannya, maaf, saya hanya ibu rumah tangga. Kata hanya dihapus, Bu, enggak usah. Bangga, Bu. Ibu kerja di mana? Alhamdulillah, saya seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap anak-anak saya. Bangga dia. Kenapa? Dari ibunya itu anaknya keluar dengan pakaian dari SD, dari TK, begitu rapinya. Siap menerima pendidikan dari guru-gurunya. Dari sang ibu anaknya keluar dengan pakaian SD. Dari ibunya anaknya keluar dengan pakaian SMP. Jenjang sampai dari ibunya anaknya keluar dengan berdasi. Subhanallah. Maka ibu yang bijak harus ibu yang mampu mulai menanamkan dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Tentang apa? Kebaikan. Tentang kebaikan. Maka menjadi ibu yang bijak tidak serta-merta kita harus berhadapan dengan persoalan, baru kita menjadi bijak untuk menentukan mana yang harus dipilih. Tidak, dimulai dari sekarang. Oleh karena itu kita berharap kepada semua yang ada, terutama kepada kaum ibu yang ada di luar sana. Ya, melalui Mutiara Pagi Islam ini kita mencoba, apalagi hari ini hari Jumat ya, kita berharap semua kita bisa berpikir cerdas, semua kita bisa menerima bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah. Rezeki amanah, anak amanah, suami juga amanah. Semua yang kita punya itu adalah amanah. Makna amanah adalah titipan. Siapa yang menitip itu? Yang menitip itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya titipan, Jihan, satu ketika pasti akan diambil oleh yang menitip. Oleh karena itu, sebelum yang menitip itu dia ambil kembali, rezeki dia tarik kembali, anak dia ambil kembali, suami dia ambil kembali, apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri dimulai dari sekarang. Ya, mudah-mudahan opening ini bisa membawa kita untuk kita berharap supaya ada yang bisa dialog masuk ya. Nanti Jihan yang bisa bisa memandu ya, dan sekedar mengingatkan kita kemarin masih ada 4 pertanyaan ya Jihan ya. Ya untuk sementara iya, terima kasih. Iya, ini jadi salah satu reminder juga, pengingat juga, dan juga inspirasi untuk ibu-ibu yang sedang mungkin kebingungan nih arahnya kemana untuk mendidik anak. Karena kan ya namanya juga kita manusia ya Umi ya, menjadi ibu adalah hal yang pertama juga, banyak salahnya, banyak lupanya, atau bahkan banyak nggak taunya nih Umi. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan nih, kita mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari minggu lalu Umi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Umi Sida maaf mau bertanya, apakah saya harus kasar sama anak yang selalu minta uang? Padahal saya sudah bilang mama ini harus kerja dulu baru dapat uang, tapi anak saya tetap kasar, mohon solusinya. Nah itu tadi yang Umi sampaikan. Ada persoalan kecil yang menjadi asbab nanti menjadi besar. Anak saya suka minta uang, apakah harus saya kasar? Yang pertama harus diingat, keluarga ada 3 lingkungan yang anak nanti tempati. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang dalam bahasa akademiknya formal, informal, dan non-formal. Sebelum anak kepada informal dan non-formalnya, tentunya formalnya sudah ada di dalam keluarga kan. Betul. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika anak minta uang? Anak yang seperti apa dulu kita bahas. Kalau anak dari TK, SD, SMP, berarti kebutuhannya adalah uang jajan. Betul. Ya. Tapi kalau kelasnya sudah SMA dan perguruan tinggi, ini yang harus diberikan nasihat. Diberikan nasihat. Banyak ibu yang merasa setiap tutur katanya itu gagal. Banyak ibu yang merasa nasihatnya itu sia-sia. Padahal tidak. Ridha Allah wa ridha waliday, suhtullah wa suhtul waliday. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tuamu, dan amarahnya Allah itu ada pada amarah kedua orang tuamu. Hati-hati. Jadi ketika dia memberikan nasihat, hakul yakin Allah tahu, Allah menerima itu. Seorang ibu meratap, meminta, memohon kepada Allah, tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Janji Allah, udu'uni astajib lakum. Minta kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Kepada semua makhluk Allah, apalagi seorang ibu yang tadinya melalui proses mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidik, banyak sekali sampai pada saat melepaskan jihad. Jihad waktu nikah, ya kan? Ada ibu yang senyum, ada ibu yang tertawa kemana-mana. Tapi ingat senyumnya itu ketika dia dalam keadaan sendiri di kamar. Menetes air matanya, kenapa? Masih merasa berat melepaskan anaknya. Baik anak laki maupun anak perempuan, ya Allah. Sampai kapanpun saya masih sanggup, ya Allah. Tapi ini sudah jodohnya. Tersenyum dia Jihan, tapi sakit. Oleh karena itu hanya karena minta uang, anak kasar, ini yang harus didudukkan dulu. Nah, ibu harus bekerja, kan dia bilang, saya harus bekerja dulu. Harus bekerja dulu. Berarti bisa dikategorikan ibu ini ibu sendiri, suaminya mungkin tidak ada lagi. Kalau ibu sudah mengatakan bahwa ibu harus kerja dulu, ini anak harus mendengar. Ingat kepada anak-anak di mana saja yang mendengarkan tausiah ini. Anak itu tidak boleh melebihi marahnya daripada ibunya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu. 2 tahun dalam hukum Islam, ibu menyusui. Banyak ibu yang di luar sana untuk terus ada kasih sayang kepada anaknya, cintanya berjalan terus. Bahkan ada yang lebih dari 2 tahun. Ada ibu yang ingin menyusui anaknya, tapi asinya tidak keluar, merintih dia, ya Allah. Bekas apa lagi yang harus saya sampaikan, harus saya berikan kepada anak ini. Ketika dia meminumkan air, susu kaleng dan lain sebagainya, dia berpikir, kemana nanti pikiran anak ini akan dibawa? Karakternya seperti apa, ya Allah? Dia terus mengeluh, terus mengeluh. Tapi ada fakta, asinya siap. Dia tidak mau memberikan asi kepada anaknya. Nah ini, jadi ini problematika. Apa yang ibu harus lakukan? Ibu terus konsisten memberikan doa yang terbaik kepada anaknya. Sekasar apapun itu, doa ibu akan dijawab oleh Allah di satu ketika nanti. Karena setiap doa berproses melalui waktu. Jadi kepada ibu, tidak disebutkan namanya ya. Tidak disebutkan namanya. Yang bisa memantau Mutiara Pagi ini,
Ibu terus berdoa kepada Allah, minta kebaikan kepada Allah agar supaya anaknya menjadi tetap anak yang baik. Untuk persoalan uang, harta anak itu adalah cobaan bagimu. Jadi sepanjang ibu mengedepankan Allah yang lebih besar daripada uang, Allah yang lebih besar daripada anak yang dititipkan, Allah lebih besar daripada harta, maka insya Allah doa ibu cepat atau lambat pasti akan dijawab oleh Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu dia tadi pertanyaan pertama Iya. dari pendengar kita. Semoga ditonton dan juga Amin. dievaluasi lagi apa yang kurang sebenarnya. Iya, Apakah insyaallah. kurang berdoanya Betul. atau kurang dikasih taunya dan lain-lainnya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Oh, Umi masih ya. ada, iya. Masih ada lagi. Assalamualaikum Umi, saya Waalaikumsalam. dari Bahu menyimak Umi Oh, punya orang Bahu. ceramah, saya menangis Masya karena Allah. saya jadi ibu dan saya juga jadi ayah untuk 2 orang anak. Masya Allah. Supaya saya tetap sabar bagaimana caranya karena anak-anak selalu mengeluh soal keuangan. Mohon nasihatnya Umi. Masih tetap keuangan. berkesinambungan. Iya, dia adalah ibu dan dia adalah ayah. Berarti single parent ya. Single parent. Masya Allah. Ibu, bahu kita ini tidak hanya sekedar pelengkap tubuh. Tapi pundak atau bahu kita ini adalah tempat singgasana yang paling nyaman untuk malaikat Allah. Di bahu inilah para malaikat menduduki untuk mencatat mana yang baik dan mana yang buruk. Sampai pada akhirnya bisa memberikan kepada kita, menuntun kepada kita, pikiran ini tidak boleh sia-sia. Kalau ibu adalah seorang ibu, ibu adalah seorang ayah, dua peran ini yang dijadikan sebagai sebuah langkah untuk bisa menentukan masa depan anak. Yang pertama Bu, uang adalah rezeki. Dan setiap rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, ibu harus ingat di dalam tubuh manusia itu termasuk ibu ada firman Allah yang menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada takwa. Ketika ibu mengedepankan fujur, maka ibu akan kasar kepada anak hanya karena persoalan uang. Tapi ketika ibu mengedepankan takwa, maka disinilah kemenangan ibu. Kasih sayang ibu akan tetap berkelanjutan dan tidak akan pernah berakhir. Kenapa? Karena takwa yang ibu kedepankan. Berarti ibu sudah mengalahkan kata fujur. Fujur itu kezaliman. Fujur itu kejahatan. Sementara takwa disisipkan oleh Allah juga. Saya hanya ingin menyampaikan kepada ibu, kalau hanya persoalan uang, maka ibu pasti, hakul yakin ibu adalah orang yang kuat. Yang sudah diberikan oleh Allah derajat yang tinggi. Ya, derajat yang tinggi. Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar daripada batas kemampuan kita. Seperti itu Jihan. Jadi insya Allah ibu adalah ibu yang baik dan ayah yang baik. Amin, Masya Allah. Allahumma amin. Iya. Yang paling penting adalah bersabar dan berdoanya ya Umi Iya. ya. Oke, kita lanjut Umi. Sebelum kita masuk ke komentar YouTube masih ada lagi nih Umi. Iya. Karena Oh, pertanyaan mengenai ini sangat amat krusial sebenarnya Benar. gitu. Karena ibu-ibu di luar sana juga masih membutuhkan pembelajaran-pembelajaran agar menjadi lebih baik ke depannya. Iya, Salah betul satunya sekali. ini ada Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Saya ibu RT, anak saya 2 orang sepasang. Saya mau Iya. tanya, jika kebencian kita pada suami tapi kita lampiaskan kepada anak, Masya Allah. apakah saya berdosa? Mohon solusinya. Terima kasih. Masya Allah. Umi. Kebencian terhadap suami tapi dilampiaskan kepada anak. Inilah yang banyak terjadi Jihan. Banyak sekali terjadi. Banyak ibu yang melakukan tindak kekerasan kepada anaknya sampai tidak hanya menyakiti, tidak hanya memukul, tapi bahkan sampai tega untuk membunuh. Karena apa? Melampiaskan amarahnya kepada suaminya. Kan ibu salah. Salah Bu, bukan keliru, salah. Ibu harus memilah.
Kemana yang harus ibu? Kalau memang persoalan dengan suami, bukan anak yang jadi korban. Tidak boleh. Maka apa solusinya? Dalam syariat Islam itu sudah diajarkan. Ketika kita dalam keadaan berjalan, kita marah, maka berlari kita marah, kita harus berjalan pelan-pelan. Pada saat berjalan masih marah, duduk. Duduk juga masih marah, bersegera untuk berwudu. Jadi kita tujuannya kemana? Dekat dengan Allah. Karena amarah itu adalah karakter iblis syaitan. Namun, Umi pernah menyimak Kiai Haji Quraisy Shihab menyampaikan ketika orang dalam keadaan marah, ada emosi yang tidak terkendali. Memang benar, orang marah pasti dalam keadaan emosi. Sadarnya nanti datang belakangan. Tapi ketika sadar, ada juga penyesalan. Maka ibu, Masya Allah, saya sampaikan kepada ibu, jangan sampai ibu menyakiti anak, na'udzubillah min dzalik, apalagi sampai berujung kepada kematian. Jangan sampai. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar daripada batas kemampuan kita. Termasuk ibu. Jadi ibu adalah orang yang kuat yang diuji oleh Allah. Hari, waktu, 1 hari, 1 minggu, beban itu akan dilepaskan. Tentunya dengan apa? Allah menunggu. Innallaha ma'as sabirin. Allah menunggu. Ibu itu adalah orang yang sabar. Sabarnya ibu kemana? 1, memberikan nasihat yang baik. Yang kedua, ibu harus memilih. Ini amarah dengan suami. Tidak boleh anak yang menjadi korban. Berbicara dengan suami. Suami dalam kategori marahnya seperti apa dulu? Persoalan kan kita tidak tahu persoalan apa. Beliau adalah ibu rumah tangga. Mungkin kalau Umi prediksikan ada perbedaan. Yang terjadi kan Umi selalu juga melayani banyak persoalan. Masya Allah rumah tangga yang diceritakan. Ada yang melalui WA konsultasinya bahwa merasa iri dengan predikat dia sebagai ibu rumah tangga. Sementara perempuan di luar sana dibanding-bandingkan dengan dia. Kepada para suami di mana saja berada yang saya hormati. 1, tolong jangan bandingkan istri Anda dengan perempuan di luar. Yang kedua, sehebat apapun karir perempuan yang ada di luar, lebih hebat istrimu di rumah. Yang ketiga, keluarnya Anda dengan sukses, pakaian yang rapi, bau badan yang wangi, fisik yang sehat, ya tentunya pasti persiapannya dari seorang istri yang katanya hanya ibu rumah tangga. Nah harus apa? Anda yang harus memulai. Ini loh Bu, nanti kita berbagi kerja. Ini loh Bu, nanti. Jadi salahnya image bahwa pekerjaan rumah tangga itu harus dilakukan oleh seorang istri. Ini salah. Jadi beda ya Jihan, keliru dengan salah itu Umi sampaikan bukan keliru, salah. Di saat rumah tangga berbagi peran, maka akan terjadi kenikmatan-kenikmatan itu. Berbagi peran, tidak hanya membebani satu. Dalam tanda petik, istrimu seorang ibu rumah tangga, hargai dia. Berikan reward kepada dia pada saat, apalagi ini tanggal-tanggal muda yang seperti ini. Ya, mustahil lah seorang suami tidak mengetahui apa hobi seorang istri. Sekalipun hanya daster, kalau daster baru kan pasti disambut dengan begitu baiknya. Jadi kepada ibu yang bertanya peran sebagai ibu rumah tangga, lalu kemudian selalu menyakiti anak, memarahi anak dan lain sebagainya karena persoalan dengan suami, ibu salah. Ayo Bu, perbaiki diri, dekat dengan Allah. Ketika ibu marah, bersegera untuk berwudu. Itu salah satu jalannya, insya Allah. Dan ini pertanyaan masih masuk sih Umi. Iya. Apakah ini juga bersangkutan dengan keikhlasan ya Umi ya? Betul sekali. Jadi ada anak tangganya. Yang pertama, kalau sudah masuk ke dalam rumah tangga berarti yang pertama dia sudah harus siap lahir batin. Yang kedua, yang ini harus dibenahi nih Jihan. Kalau nikah, saya suami, orang tua suami itu harus saya cinta, suami juga harus cinta. Kenapa? Karena nikah itu maknanya, salah satu maknanya adalah memperbesar keluarga.
Yang tadinya ada misal dari Manado, ada yang satunya calon suaminya atau calon istrinya dari, taruhlah dari Papua atau Sulawesi Tengah, ya orang Bugis. Kan hanya persoalan, Umi sering bilang begini, Dek, pernikahan itu nanti tahu persis karakter istri dan anak pada saat nanti sudah berumah tangga. Yang katanya I love you, I miss you dan lain sebagainya itu, Masya Allah, itu nanti pada saat, itu hanya berlangsung pada saat masih pacaran. Itu belum karakter seutuhnya. Nanti tahu persis karakter seutuhnya itu pada saat nanti berumah tangga. Ada kekurangan uang, suami kasar, ada misal sudah di atas tanggal 20 tidak ada lagi yang mewah-mewah di atas meja, istri sudah mulai cuek. Nanti baru tahu tuh. Kata suami, oh ternyata kata ngana begini. Kata istri juga sama. Padahal dulu itu palsu dang. Jadi nanti tahu. Jadi 85% mungkin, ya 85% kalau orang yang dekat dengan Allah mau kejujuran itu terbawa sejak dia pacaran sampai masuk ke dalam rumah tangga. Kalau orang dekat dengan Allah pengen jujur, dia pengen sedih, dia benar, dia karakter Rasulullah dia ingin sampaikan, dilaksanakan pada saat dia berumah tangga, maka insya Allah dia akan aman-aman aja. Diuji oleh Allah, dia akan menerima, diberikan rezeki yang bertambah, dia akan bersyukur, tidak ada problem. Tapi yang suka mengedepankan sesuatu yang tidak bagus, yang tidak baik, hanya untuk meraih apa yang dia cita-citakan, nah inilah banyak-banyak istighfar. Ya seperti itu. Oke, baik Umi. Kita lanjut ya Umi ya Iya. ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini yang keempat kali ya? wabarakatuh. Yang Iya, keempat ya. keempat. Umi, Waalaikumsalam. saya mau tanya, apa kewajiban kita sebagai seorang ibu kepada anak dan bagaimana caranya jika anak tidak dengar nasihat orang tua? Terima Iya. kasih Umi. Ini pertanyaan hampir sama ya dengan yang berat. Ya kewajiban sebagai seorang ibu, bukan cuma seorang ibu. Kewajiban orang tua yang pertama memberikan nama yang baik. Tentunya bagi ibu yang persiapan baru jadi ibu ya. Tapi kalau untuk yang sudah jadi ibu, kewajibannya apa? Tetap memberikan nama yang baik. Yang kedua, memberikan pendidikan yang baik. Yang ketiga, tidak akan pernah putus daripada nasihat. Yang keempat, mengajarkan kepada anak untuk dekat dengan Allah. Yang kelima, mengajarkan hal yang baik di mana yang diperintahkan oleh Allah dan mengajarkan kepada anak mana yang dilarang oleh Allah. Yang keenam, dia harus membaca Al-Quran karena dalam Al-Quran inilah Allah menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kelima, ajarkan anak dari mulut orang tuanya untuk mengajarkan kepada anak menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalimat-kalimat thayyibah itu harus keluar dari mulut orang tuanya. Mengajarkan kepada anak untuk beristighfar. Ketika dia mendapatkan segala sesuatu, apa yang harus dia lakukan. Semua itu pendidikan berawal dari orang tuanya. Sehingga ketika anak keluar dari rumahnya, menerima problematika apapun, permasalahan apapun, itu dia tidak panik. Kenapa? Karena fondasinya sudah bagus sejak berawal dari rumah. Oke, Masya baik. Allah. Masya Allah. Lanjut Umi, ini banyak Ay, banget baik. ya ternyata ya. Pertanyaan-pertanyaannya ini dari YouTube nih. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Umi, bagaimana tips seorang ibu wanita karir agar bisa bijak membagi waktu antara kerja dan mengurus suami? Terima kasih Umi dari Mengurus anak. Jakrawala. Mengurus Mengurus anak. Terima kasih Umi dari Jakrawala. Iya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini sebuah tantangan. Umi juga seorang pekerja. Tapi harus dibagi. Al-waktu kasaif. Waktu adalah pedang. Salah kita memanfaatkan, maka kita pasti akan teriris dan bahkan akan berdarah. Bagaimana caranya ibu yang bijak untuk membagi waktu? Yang pertama, ketika pagi, dia tidak harus menunggu jam 6.00 baru dia bangun, lalu kemudian mandi, lalu kemudian bersiap untuk pergi. Apalagi, maaf dalam tanda petik, kalau suaminya bukan seorang pekerja. Hati-hati. Katakanlah mungkin ojek online, pekerja, bukan
seorang ASN dalam tanda petik. Ini banyak yang terjadi. Ada egosentrik yang keluar dari pribadi orang yang bekerja, seorang istri, lalu kemudian meremehkan suaminya. Problematika keluarga pasti akan terjadi. Kenapa? Harus diingat, wahai istri-istri, sehebat apapun engkau, karirmu setinggi apapun, ketika ada suami di rumah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suamimu adalah pemimpin bagi dirimu. Harus hormati, harus hargai. Sehebat apapun karir kita, hatta engkau seorang pemimpin, presiden sekalipun, suami adalah tetap pemimpin rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, lemah lembutkan suaramu, rendahkan nada suaramu. Ketika engkau marah, ketika apa, ada masalah apapun. Suami mungkin bertanya di saat kita dalam keadaan capek. Mending diam. Atau katakan, sebentar ya Pak. Pasti akan diuji oleh Allah. Masih bertanya lagi. Ya saya kok cuma bertanya. Iya Pak, saya tahu sebentar ya. Ini pasti akan menjadi sebuah cobaan yang sangat luar biasa. Ketika emosi tidak terkendali, ketika egosentriknya tidak terjaga lagi, maka akan ada mulai kalimat-kalimat yang tidak bagus. Saya capek, saya ini kerja, kamu cuma di rumah. Rumah tangga ini ke depan, ekonomi ini saya yang tanggung. Keluar dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dia menghitung, rumah ini siapa yang bangun kalau bukan saya. Kamu itu apa? Semua. Yang kecil dikeluarkan, yang besar, yang sakit, yang sedang, semua dikeluarkan. Apa? Merasa puas dia. Lalu kemudian masuk ke dalam kamar berbahan. Tapi ingat, pasti dia menangis. Pasti menangis. Karena biasanya perempuan itu solusinya yang terbaik itu adalah mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata. Tapi juga Umi berpesan, menjadi ibu atau perempuan, seorang perempuan yang karirnya bagus, harus diimbangi dengan keikhlasan dari seorang suami. Tadi Jihan bilang, dimulai dari ikhlas. Ikhlas dulu. Kalau kata ikhlas sudah ada di dalam diri kita, Masya Allah, segala sesuatu akan manis dan indah. Ikhlas dulu. Ikhlas menerima suami seperti itu. Suami menerima, ikhlas menerima istri seperti itu. Ada satu kata bijak, ketika rumah tangga itu menjadi mahligai, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seorang istri akan berkata, suamiku adalah surga bagiku. Seorang suami, istri akan berkata, suamiku adalah pemimpin rumah tangga yang terbaik untukku. Selesai. Jadi tidak hanya sekedar tutur kata, tapi dilakukan dengan perbuatan kita sehari-hari. Tabarakallah. Oleh karena itu, kepada Cakrawala, kami ucapkan banyak terima kasih atas responnya. Kalaupun istri, ya, seorang perempuan karir, maka harus bijak memberikan tutur kata. Seorang suami adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Di saat kalimat yang dikeluarkan ditanggapi dengan emosi, tolong pahami. Karena emosional yang keluar dari seorang perempuan adalah salah satu cara dia melepaskan rasa penat di dalam dirinya. Terus tuntun istri ketika dia salah. Terus bina ketika dia dalam keadaan keliru. Terus benahi ketika dia dalam keadaan capek. Agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuannya cuma satu, berawal dengan baik dan insya Allah berakhir pula dengan kebaikan. Ini salah satu yang Jihan tangkap dari jawaban Umi kepada Cakrawala sendiri adalah bagaimana suami dan istri saling menerima satu sama lain ya Umi ya. Iya, betul sekali. Mengetahui bagaimana sifatnya, misalnya jika istri marah, suami yang diam, jika Betul. suami marah, istri yang diam, sama-sama sabar satu sama lain. Iya, jadi harus menempati diri dek, harus mampu. Ketika ada yang satu berbicara, suami yang marah, istri harus menerima dulu, diam dulu, hargai dulu. Atau sebaliknya, ketika istri yang meledak begitu marahnya luar biasa, suami harus menerima dulu, diam dulu. Ya, diamnya itu bukan hanya diam. Ke belakang ambil air putih.
Disuruh, ini Pak, tapi dengan nada yang baik ya. Ini Pak, minum dulu. Atau jangan sampai dia marah, masih tetap marah. Letakkan air putih di atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya biarkan. Atau dipersilahkan, mari Pak silahkan minum dulu. Hantaman bahasa yang kasar itu bukan dijawab dengan yang kasar juga. Kasarnya bahasa yang dikeluarkan oleh suami atau istri dijawab oleh pasangan kita dengan tutur kata yang lemah lembut, insya Allah akan selesai masalahnya. Kedua, ketika memberikan kesempatan kepada yang lain untuk pasangan hidup kita untuk berbicara dan pasangan hidup kita yang lainnya siap menerima, itu adalah solusi yang terbaik. Jadi tidak terlihat masing-masing kita ada egonya. Yang ketiga, emosional itu meledak pada saat mungkin ada masalah yang kita bawa. Ini kesalahan besar. Ada orang yang masalahnya di kantor dibawa ke rumah. Atau sebaliknya, masalah yang di rumah dibawa ke kantor. Kan harus dipisah, dipilah. Letakkan dulu, saya mau ke kantor, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai di kantor, jangan dibawa rasa murung kita kemana. Nanti ini apa lagi, ini apa lagi. Kamu yang salah, semua orang disalahkan. Kenapa? Karena dia tidak mampu memanage mana persoalan yang harus dibawa, mana yang harus ditinggalkan. Yang berikut, Jihan. Kita harus mampu pada saat kita berpikir, berhadapan dengan komputer, kerja, masalah itu ada, yang di belakang, yang di rumah ini ada, itu tidak bakal selesai ini masalah pekerjaan kita. Kenapa? Mengetik hilang, bawaannya resah, gelisah, keluar masuk tanpa. Akhirnya memancing emosi orang lain juga. Ini apa ini? Lalu lalang, duduk tidak tenang, bikin marah orang juga, kan nanti terbawa. Jadi bahagianya orang, bijaknya orang, seseorang itu ketika dia mampu memilah dan memilih mana yang harus dibawa dan mana yang harus ditinggalkan. Seperti itu, Jihan. Ini pertanyaan sebenarnya personal dari Jihan sih Umi, karena kan iya. Jihan belum merasakan punya suami, belum Betul. merasakan punya anak gitu ya. Masya Tapi Allah. semisal nih Umi, kita punya anak, berarti dan kita sebagai ibu mau yang terbaik untuk anak kita gitu ya Pasti Umi ya. itu, iya. Tapi yang terbaik itu kan menurut kita sendiri nih Iya. Umi, belum tentu terbaik menurut anak Iya. atau terbaik menurut anak gitu. Apakah terbaik menurut kita itu adalah hal yang bijak yang kita lakukan untuk masa depan anak atau bagaimana nih Umi? Masya Allah. Nah, yang tadi Umi sampaikan tadi, bahwa Allah menitipkan kepada kita ada fujur, ada takwa. Jangan berbicara tentang sampai kepada anak. Ini berdua seperti ini kan pola pikir kita ke sana itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Jihan masih pengen untuk menyelesaikan, untuk bertanya hal-hal yang ditemukan mungkin seputaran keluarga, mungkin seputaran perkantoran, dan mungkin saja Jihan berpikir untuk masa depan. Tapi Umi tidak sampai ke situ. Nah, berarti apa yang Umi pikirkan berbeda dengan Jihan pikirkan. Tapi harus diingat, soal untuk bagaimana mendidik anak ke depan, itu yang harus dipikirkan bersama. Harus dipikirkan bersama. Maka dalam Islam itu mengatakan jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu adalah perbuatan syaitan. Memang benar. Belanja tidak boleh berlebihan. Harus ada ikhtiar apa? Menabung. Memakai segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena bisa mengundang amarah orang. Ya. Menggunakan segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena bisa membuat orang lain menjadi iri. Orang berduka kalau kita datang dengan pakaian yang mewah, kan pasti jadi sorotan. Masa orang berduka dia berpakaian kayak orang ke pesta? Itu yang dimaksud. Tidak boleh berlebihan. Nah, bagaimana dengan anak? Anak pasti, Masya Allah. Seorang perempuan ketika dia tahu dia hamil,
itu serasa luar biasa. Sujudnya kepada Allah itu begitu lamanya, ya Allah. Engkau tanamkan benih yang sangat luar biasa. Aku menginginkan anak keturunanku ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleha. Itu doa ibu sepanjang kehamilannya itu tidak pernah terputus. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika dia saat makan dia baca doanya, ketika dia dalam keadaan apapun itu doa, perut dielus. Nanti jadi anak yang baik, berkomunikasi. Kenapa? Komunikasi yang baik itu diawali pada saat anak masih berada dalam kandungan. Masya Allah, berbicara soal anak Umi 6, Jihan. Di saat anak yang pertama mengajak komunikasi bahwa dia akan dilamar, itu luar biasa. Beratnya luar biasa untuk melepaskan anak ini. Kata Umi, ya Allah, masih lama, masih panjang waktu untuk mendidik mereka. Dengan kasih sayang, dengan cinta. Kayaknya tidak pernah puas. Masih suka dengar anak-anak ini minta, Umi sarapan ini, Umi makan ini. Masih pengen dengar, berkepanjangan. Tapi Umi juga tidak boleh ego. Karena sudah saatnya anak ini untuk berpindah tangan kepada suaminya. Nanti Jihan itu akan merasakan. Masya Allah, itu tadi yang Umi bilang. Senyumnya seorang ibu ketika melepaskan anaknya. Kamu tahu, senyum itu mungkin hanya sedikit. Yang jauh lebih besar lagi adalah rasa sakit untuk melepaskan. Nah, karena itu seorang ibu yang bijak, kasih sayang dan cintanya itu tidak akan pernah berakhir untuk anaknya. Anaknya jauh sekalipun. Tidak perlu telepon, cukup WA, setiap handphone bunyi. Itu rebutan ibunya. Bukan lihat grupnya yang banyak tapi belum dibuka Jihan. Dilihat dulu mana anak aku. Oh ternyata WA-nya bukan dari situ. Kamu tahu. Itu ada rasa kekecewaan yang sangat luar biasa. Dia berharap anak saya yang jauh yang tanya setidaknya, Umi, Assalamualaikum Umi, sehat. Assalamualaikum Umi, ini mau siap-siap ke kampus, subhanallah. Dan itu yang Umi ajarkan kepada mereka. Setidaknya ada salam dari kalian yang jauh dari sana. Subhanallah. Insya Allah. Memang tidak mudah sebenarnya menjadi ibu. Karena perang batin terhadap diri dan juga lingkungannya pasti besar banget ya. Kayak tadi sangat luar biasa. Anak menikah pastinya ada kesedihan. Walaupun memang harusnya ikhlas gitu ya. Harus ikhlas. Terus juga bagaimana dengan suami, bagaimana menghadapi anak yang tantrum gitu ya. Tadi Umi sempat menjelaskan gitu, menjadi ibu yang baik itu harus dimulai dari sekarang. Iya. Nah, kalau misalnya case-nya seperti Jihan yang belum menikah, step-step apa sih Umi yang harus dipersiapkan Umi? Selain mungkin sabar gitu ya. Betul. Sabar tidak cukup, Dek. Yang pertama disiapkan adalah pemahaman bahwa akan ada dua karakter yang saling berkesinambungan nanti. Jihan harus diterima oleh calon suami dan Jihan juga harus menerima karakteristik calon suami Jihan. Kenapa? Karena akan membina rumah tangga. Rumah yang ada tangganya. Berarti proses tangga, makna daripada tangga itu berarti menaiki secara perlahan-lahan. Yang kedua, menaiki anak tangga itu untuk menuju ke mana? Menuju kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, dimulai dari sekarang, di waktu-waktu sholat, harus saling mengingatkan. Assalamualaikum, ayo kita sholat. Dimulai dari situ. Assalamualaikum, ayo persiapkan, tinggalkan dunia. Jihad yang harus memulai. Karena dunia ini hanyalah titipan. Kita mau menuju kepada keluarga yang baik, insya Allah kita akan membina rumah tangga. Ayo, kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah di tepat waktunya. Menjemput waktu dekat dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah.
Yang keempat, sampaikan kepada calon suami tentang apa sesungguhnya kelebihan dan kekurangan jihad. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak ada pada diri jihad. Tidak boleh. Karena yang tadi Umi bilang, jangan sampai ketahuan belakangan. Itu akan mendatangkan sebuah problematika yang lebih besar lagi. Yang berikutnya, harus siap lahir maupun batin. Ketika siap lahir maupun batin, berarti jihad sudah menyiapkan diri. Ketika ada masalah, ini solusinya. Yang terpenting adalah menyembunyikan rahasia tentang keluarga. Dan jangan suka mengubar-ngubar aib keluarga. Itu yang sekarang lagi viral kemana-mana. Apa-apa status. Harus mampu memikirkan, memilih mana yang harus dinaikkan, mana yang harus tidak boleh. Ya seperti itu. Baik. Ini pertanyaan terakhir Umi. Iya, baik. Bisa nggak sih kasih pesan-pesan kepada Jihan sendiri tentunya kepada pendengar, terus juga teman Pro 2 dan juga sahabat budaya yang saat ini mungkin menjadi ibu muda, Betul. atau ibu yang sudah memiliki anak, Masya Allah, ya. atau bahkan yang seperti Jihan yang masih mempersiapkan diri menjadi ibu yang bijaksana untuk anaknya. Ada nggak sih pesan-pesannya Umi? Baik, Masya Allah. Yang pertama, pesan Umi yang pertama adalah jadilah perempuan yang tangguh, yang siap menerima tantangan kehidupan, baik yang dihadapi secara individu, pribadi maupun pada saat berhadapan dengan masalah yang umum. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi perempuan dalam tanda petik harus memiliki karisma yang indah. Dimulai dari tutur kata yang baik, maka insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik. Dimulai dari cara mendengar. Ketika kita mendengar sesuatu yang tidak bagus, berusaha untuk menghindari. Kita pilih mana yang harus menjadi pendengar yang baik, mana yang harus menjadi seorang yang siap mendengar yang baik. Yang ketiga, manfaatkan penglihatan kita. Ketika kita melihat segala sesuatu di hadapan kita, ini tidak boleh, maka niatkan. Innamal a'malu binniyat. Niatkan dalam diri saya tidak boleh seperti ini, saya harus seperti ini. Yang keempat, harus ada ikhtiar atau upaya diri. Ikhtiarnya seperti apa? Mulai sekarang. Harus ada catatan yang menjadi sebuah agenda kehidupan kita di hari yang akan datang. Karena ingat, Jihan, kematian itu rahasianya Allah. Tempatnya di mana, waktunya kapan, dengan caranya Allah, kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Tapi harus kita siapkan diri. Karena jangan berpikir hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga harus memikirkan hal di mana Allah akan menentukan dengan caranya sendiri. Masya Allah. Tetap jadi ibu yang bijak, yang tangguh, tetapi tetap juga memiliki cinta dan kasih sayang. Amin. 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 Salah satu yang Jihan tangkap juga ya dari semua jawaban-jawaban Umi ke pendengar itu adalah anak itu bisa saja melihat karakter orang tua gitu. Betul. Mengikuti. Jadi jadilah ibu yang bijaksana, jadilah pasangan yang harmonis saat di depan anak maupun tidak di depan anak, biar anak bisa mengikutinya juga. Betul, ya Umi Insya Allah. ya. Masya Allah. Terima kasih Umi Iya. sudah memberikan tausiah, memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Iya, dari Jihan dan alhamdulillah. juga pendengar-pendengar yang Alhamdulillah, ada. kita bersyukur. Dan itu dia tadi pendengar teman Pro 2 dan juga sahabat budaya Mutiara Pagi hari ini dengan Umi Sida ya. Iya, Nanti benar. kita bertemu lagi di Jumat selanjutnya Insya Allah, Umi, insya Allah. Dan sampai di sini dulu Mutiara Pagi edisi 3 Oktober 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mutiara Pagi persembahan RRI Manado.